Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Setelah keluar dari alam rahasia, Wang Lin duduk dalam meditasi selama beberapa hari. Namun kali ini meditasinya tidak seperti biasanya. Fragmen-fragmen langit dari zaman kuno mulai muncul dalam kesadarannya, membentuk gambaran samar tentang pertempuran purba antara para dewa asal dan makhluk penjaga gerbang tertutup. Apa ini ingatan dari para leluhur? Ciling menjelaskan bahwa pecahan jiwa yang baru saja bersatu dalam dirinya masih menyimpan pantulan kehendak zaman kuno. Dan kehendak itu mulai memanggil Wang Lin ke tempat yang hanya dikenal sebagai Tanah Gema Takdir. Di sisi lain, para kultivator puncak dari berbagai sekte besar mulai menyadari kehadiran Wang Lin. Salah satu tetua dari sekte Bayangan Abadi berkata dengan serius, "Jiwa warisan kuno telah dipindahkan dan aku mencium jejak Wang Lin." Mereka mulai mengutus pasukan rahasia untuk mengamati Wang Lin dari kejauhan, tidak langsung menyerang, tapi memasang formasi mata langit untuk memata-matai setiap langkahnya. Namun Wang Lin dengan kekuatan intuisi barunya merasakan itu dari kejauhan. Ia tak panik, justru tersenyum tipis sambil berkata, "Kalian ingin melihat, maka lihatlah apa yang tidak bisa kalian pahami." Wang Lin menemukan tengkorak tua di pinggiran lembah merah, dan ia mencoba menggunakan teknik gerbang ingatan leluhur yang ia dapatkan dari kuil sebelumnya. Saat ia menyentuh tengkorak itu dengan energi spiritual, ia terseret ke dalam visi masa lalu. Tengkorak itu dulunya adalah milik seorang pemuda yang rela mengorbankan dirinya demi menyegel pintu ke wilayah celestial gelap, sebuah wilayah tabu yang disebut-sebut sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang tak diakui oleh langit maupun bumi. Wang Lin menyaksikan tragedi pemuda itu dan menyerap satu teknik khusus bernama Sumpah Darah Kekosongan. Teknik ini memungkinkan Wang Lin memanggil kembali memori terakhir seseorang yang sudah mati dan menggunakannya sebagai pedang spiritual sekali pakai. Namun begitu ia keluar dari visi tersebut, sekumpulan bayangan hitam tiba-tiba menyerangnya dari segala arah. Pasukan pemburu dari sekte Bayangan Abadi telah datang. Serangan mereka sunyi, formasi hening, racun ilusi, dan panah spiritual. Namun Wang Lin telah siap. Ia memanggil proyeksi jiwa pelindungnya, dan dengan tenang mengaktifkan teknik Sumpah Darah Kekosongan. Dari tanah, muncul bayangan pemuda dari memori tengkorak sebelumnya, mengayunkan pedang dari ingatan terakhirnya dan menebas semua ilusi di sekeliling Wang Lin. Dalam hitungan detik, pasukan musuh terpental dan lenyap dalam badai jiwa. Setelah semua kembali tenang, Wang Lin berdiri di atas bebatuan retak. Ia tahu kini bahwa semua mata tertuju padanya, dan tak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Killing berkata, "Kau harus menuju Tanah Gema Takdir, di sanalah pecahan terakhir dari kunci wilayah dewa asal berada." Wang Lin tak menjawab panjang. Ia hanya memejamkan mata sebentar, lalu membuka langkah pertamanya menuju tempat yang bahkan dewa pun enggan kunjungi. Langit bergemuruh, tanah menjadi bisu, dan takdir kembali menulis garisnya. Gunung-gunung terbakar dalam keheningan, sungai kehidupan dan kematian menderu di kejauhan. Dan di tengah semua itu, tubuh raksasa itu menghilang. Wang Lin berdiri diam. Di sekelilingnya hanya ada jejak darah dan sisa roh-roh buas yang telah dibungkam oleh kehendaknya. Namun di langit sesuatu mulai menggumpal. Awan gelap bukan dari alam, tapi dari alam karma. Langit membuka retakan halus hampir tak terlihat, tapi Wang Lin tahu. Ia telah membuat pilihan yang tidak bisa ditarik kembali. Rantai yang mengikat dunia ini satu demi satu akan aku patahkan. Dan langit tahu. Dalam keheningan itu Wang Lin menutup matanya. Bayangan demi bayangan mengalir dalam pikirannya. Wajah-wajah yang sudah lama mati, suara-suara yang terkubur dalam waktu. Limuan, tanpa nama, tanpa suara, tapi terasa lebih nyata dari apapun. Jika aku tidak bisa membawa mereka hidup kembali, maka aku akan membuat dunia ini mengingat mereka. Tatapannya berubah. Bukan sekadar sorot mata seorang pejuang, tapi seseorang yang telah menolak untuk lupa. Di kedalaman tanah suci, tubuh raksasa yang telah ia bebaskan mulai berguncang dan menghilang ke dalam tanah. Bukan mati, tapi bersembunyi. Wang Lin tak mencegahnya.
Ia tahu apapun identitas sebenarnya dari makhluk itu, pada akhirnya segalanya akan kembali padanya. Dan kemudian sebuah panggilan datang. Tidak melalui suara, melainkan melalui kehendak ilahi. Seseorang atau sesuatu ingin bertemu Wang Lin. Wang Lin mengikuti kehendak itu dan tiba di tempat yang tak pernah dia kenal sebelumnya. Tempat itu seperti berada di antara alam mimpi dan kenyataan. Di sana, ia menemukan sisa kekuatan kuno, pecahan-pecahan artefak surgawi yang terdistorsi oleh waktu. Setiap langkah yang ia ambil, dunia di sekitarnya tampak bergoyang, seolah tidak stabil, seolah realitas itu sendiri tidak ingin dia berada di sana. Tapi Wang Lin sudah terlalu jauh untuk kembali. Saat ia mencapai pusat ruang itu, ia melihatnya. Sebuah bayangan besar, bukan makhluk, bukan roh, tapi bekas luka yang ditinggalkan oleh seseorang dari masa lalu yang terlalu dalam. Dan di tengahnya, Wang Lin mendengar kata-kata yang bukan berasal dari zaman ini. Kaulah yang akan menyempurnakan apa yang dulu kami gagal rampungkan. Tiba-tiba gelombang kekuatan aneh menyerangnya. Bukan untuk melukai, tetapi mengujinya. Tubuh Wang Lin menahan tekanan, tapi jiwanya ditarik. Ia melihat dunia yang terbakar, tempat para kultivator tak lebih dari debu. Namun ia juga melihat harapan, seberkas cahaya yang muncul dari diri sendiri. Wang Lin melangkah masuk ke gua raksasa yang digali dalam batu karang purba. Suasana di sana sunyi tapi tidak kosong. Ada kesadaran yang menyentuh pikirannya, dan di hadapannya tubuh raksasa yang tersegel itu kembali terbuka matanya. Kau kembali, kau yang pernah mendengar jeritanku. Apakah kali ini kau akan membebaskanku? Wang Lin menatap sejenak. Ia tahu tubuh raksasa ini dulunya adalah makhluk yang pernah menggetarkan langit. Namun kini ia tak lebih dari tahanan kesepian ribuan tahun disegel dan dilupakan. Aku bisa menjadi apapun bagimu, bahkan budakmu. Asal aku bisa melihat langit sekali lagi. Wang Lin tak menjawab langsung. Ia mendekat meletakkan telapak tangannya di segel spiritual yang menekan tubuh raksasa itu. Aliran kenangan dan rasa sakit mengalir dalam sekejap. Wang Lin melihat masa lalu, perang besar, pengkhianatan, dan segel kuno yang memutus hubungan jiwa. Kenapa kau ingin bebas? Karena aku pernah punya nama, dan dunia mencurinya dariku. Tubuh raksasa itu menatap Wang Lin dengan mata yang nyaris padam. Namun di baliknya ada nyala yang menolak padam. Sama seperti Wang Lin, makhluk ini bukan hanya ingin hidup, ia ingin membuktikan bahwa keberadaannya masih berarti. Alih-alih langsung menghancurkan segel, Wang Lin menantangnya. Jika aku membebaskanmu, kau akan menciptakan kehancuran. Jika aku menyuruhmu menyerah, apakah kau akan taat? Tubuh raksasa itu tertawa pahit. Aku tak ingin kehancuran. Aku hanya ingin membayar hutang kepada dunia yang telah membunuhku tanpa pengadilan. Wang Lin menyadari sesuatu. Kekuatan sejati bukan tentang menaklukkan, tapi mengarahkan. Raksasa ini bisa menjadi alat kehancuran atau tameng pelindung. Wang Lin berdiri dan berkata, kalau begitu aku akan mencabut segelmu. Tapi mulai detik ini kau akan mengikuti jalan yang aku pilih. Raksasa itu menundukkan kepala. Tuan, aku bersumpah. Wang Lin mulai menyalurkan energi spiritualnya ke dalam formasi kuno di sekitar gua. Segel itu bukan hanya fisik, ia terikat dengan formasi ruang dan waktu. Seketika ruang bergetar. Cahaya merah menyembur dari simbol kuno di dinding batu. Tubuh raksasa itu menggeliat, dagingnya menegang, tulangnya retak. Tapi ia menahan rasa sakit tanpa bersuara. Sedikit lagi, aku bisa berdiri. Dengan satu hentakan, Wang Lin mengaktifkan formasi pembalik roh, memisahkan energi penyegel dari esensi jiwa raksasa itu. Segel pun runtuh. Satu jeritan menggema di seluruh gua bawah tanah. Raksasa itu berdiri. Kini ia bukan lagi sekadar raksasa terpenjara. Ia telah menjadi bagian dari takdir Wang Lin. Berikan aku nama, Tuan, agar aku tahu siapa yang telah memberiku hidup kedua. Wang Lin terdiam lalu berkata pelan, kau akan jadi bayangan langit, karena di atas langit pun bayanganmu akan menjagaku. Raksasa itu tersenyum untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Aku akan mengikuti kehendakmu sampai akhir dunia. Langkah Wang Lin dan pengikut barunya pun meninggalkan gua itu, membawa bukan hanya kekuatan baru, tetapi juga sejarah yang hampir terhapus, dan ikatan jiwa antara dua makhluk yang sama-sama pernah kehilangan segalanya. Ketika Wang Lin menyentuh segel terakhir di tubuh raksasa itu, cahaya gelap berpendar dari tubuhnya. Langit di atas mulai mengerut, seolah ruang itu sendiri menolak keberadaan makhluk tersebut.
Tubuh raksasa itu mengerang pelan, bukan karena sakit, tetapi karena kenangan yang terkunci selama ribuan tahun kini menyeruak keluar. Aku adalah salah satu dari 7 pilar, penjaga terakhir dari gerbang zaman. Wang Lin menyipitkan mata. Aura di sekitar tubuh raksasa itu perlahan berubah dari samar menjadi seperti gunung yang menindih langit. Namun tak ada permusuhan, yang ada hanyalah pengabdian. Ketika Wang Lin menyentuh segel terakhir di tubuh raksasa itu, cahaya gelap berpendar dari tubuhnya. Langit di atas mulai mengerut seolah ruang itu sendiri menolak keberadaan makhluk tersebut. Tubuh raksasa itu mengerang pelan bukan karena sakit, tetapi karena kenangan yang terkunci selama ribuan tahun kini menyeruak keluar. Aku adalah salah satu dari 7 pilar, penjaga terakhir dari gerbang zaman. Wang Lin menyipitkan mata. Aura di sekitar tubuh raksasa itu perlahan berubah dari samar menjadi seperti gunung yang menindih langit. Namun tak ada permusuhan, yang ada hanyalah pengabdian. Saat segel itu hancur sepenuhnya, raksasa itu terengah. Matanya menyala merah darah. Kutukan itu masih tertinggal di sumsumku. Aku bisa hidup tapi tak bisa bebas. Jika kau membantuku, aku akan menjadi pedangmu. Raksasa itu menunjuk dadanya. Di sana, ukiran misterius tampak menyala. Lambang dari Heavenly Curse, kutukan dari zaman dewa dan iblis. Wang Lin melihat lambang itu dan dalam pikirannya muncul kenangan samar tentang simbol yang sama di dinding reruntuhan yang ia jelajahi di masa lalu. Bukan hanya kamu yang mencari kebebasan, jawab Wang Lin pelan. Aku pun sedang mencari jalanku sendiri. Wang Lin mengangkat jarinya. Cahaya merah muncul, perjanjian jiwa. Kau bilang ingin jadi budakku, maka ikatlah jiwamu padaku. Tubuh raksasa itu tidak ragu. Ia memukul dadanya hingga berdarah, lalu darah itu melayang dan menyatu dengan perjanjian Wang Lin. Aura hitam dan merah menyelimuti keduanya. Kontrak itu bukan sekadar fakta, itu adalah sumpah antara dua keberadaan yang telah menyentuh batas eksistensi. Dan ketika kontrak selesai, panggil aku Yunshan, pengikutmu. Namun pada saat yang sama, jauh di alam lain, gerbang kuno yang tertutup rapat selama ribuan tahun berguncang. 3 cahaya muncul di kejauhan. Seseorang membangunkan penjaga purba, mustahil. Apakah Wang Lin sudah sampai tahap itu? Ternyata gerakan Wang Lin membangunkan perhatian dari 3 leluhur alam luar. Para pengamat yang selama ini membiarkan Wang Lin berkembang, kini mulai memperhitungkannya. Gerbang mulai retak, dan seolah dunia sendiri berbisik. Langit akan berubah, 1 jiwa telah menantang takdir. Kembali ke Wang Lin, Yunshan kini berdiri di belakangnya, seperti bayangan raksasa yang setia. Kemana tuanku akan pergi? Menuju gerbang tua, dunia lama memanggilku. Wang Lin berbalik. Dengan 1 lambaian tangan, ruang terbelah. Pintu kereruntuhan dunia purba yang terkunci oleh segel zaman terbuka perlahan. Langit boleh mencoba menghentikanku, tapi aku akan terus berjalan sampai tak ada lagi jalan. Langkah mereka berdua membuka kisah baru. Bukan hanya tentang kultivasi, tapi tentang membentuk kembali dunia. Langit di atas ranah kuno kembali bergetar. Aura membusuk dan kekuatan aneh mulai menembus dimensi demi dimensi. Beberapa bayangan tua muncul dari kehampaan. Mereka adalah para leluhur dari klan abadi yang terabaikan. Tubuh mereka separuh roh, separuh mayat hidup, membawa kekuatan yang tidak wajar. Salah satunya menatap Wang Lin dan berkata, "Kau telah membunuh banyak dari kami, tapi ini baru permulaan." Wang Lin hanya menatap datar. Tanpa berkata apapun, ia mengangkat jari dan ruang di sekelilingnya langsung runtuh. Satu demi satu, para roh tua menyerang dengan teknik terlarang. Namun Wang Lin tidak bergerak, ia hanya mengamati. Dan dalam satu tarikan napas, dia memadatkan seluruh tekanan spiritual surgawi dan meledakkannya dengan 1 kata. Hancur. Roh pertama menghilang. Roh kedua meleleh seperti lilin di bawah matahari. Sisanya mundur, gemetar di hadapan kekuatan yang bahkan langit tak lagi paham. Tiba-tiba, sebuah segel kuno retak di kejauhan. Suara berat dan dalam bergema. Kau bukan milik tempat ini, tapi aku bisa membantumu. Dari dalam tanah retakan, tubuh raksasa perlahan bangkit. Kulitnya terbuat dari batu suci dan darahnya mengandung nyala biru tua. Itu adalah makhluk kuno dikutuk, disegel, dan dikhianati. Bebaskan aku, dan aku akan menjadi budakmu. Wang Lin tidak terkejut. Dia memandangi raksasa itu lalu menjawab tenang. Kau terlalu besar untuk jadi budak, tapi kau bisa jadi pengingat. Pengingat? Tanya sang raksasa. Bahwa langit bisa dikoyak dan kehendak bisa dibentuk ulang. Dan di saat itu,
Wang Lin menyentuh dahi raksasa itu, menyisipkan sebagian dari domainnya, dan menyelamatkannya dari kutukan. Setelah raksasa itu lenyap ke dalam formasi pelindungnya, Wang Lin duduk diam dan memasuki dimensi batinnya sendiri. Di sana ia melihat jiwa-jiwa yang pernah ia temui, gambaran Ling Wan, Liu Mei, dan bahkan gurunya yang telah lama mati. Mereka semua diam, tapi ekspresi mereka seolah berbicara. "Jangan lupa siapa dirimu." Wang Lin tersenyum tipis. "Aku belum lupa, justru karena aku ingat aku takkan berhenti." Tiba-tiba, dalam batinnya muncul bayangan Zhukezhi, sosok misterius yang seolah memegang kendali banyak tragedi yang menimpanya. Mereka saling menatap, dan meski hanya bayangan, Wang Lin tahu akan ada saatnya mereka bertemu kembali. Saat Wang Lin keluar dari meditasi, dunia sekelilingnya berubah. Langit menjadi merah darah. Tanah terbalik seperti cermin yang pecah, dan dari segala arah terdengar tawa. Tawa dingin, tawa takdir. Kau telah mengguncang dasar surga, dan surga akan menjawab. Wang Lin berdiri. Ia tahu musuh sebenarnya belum datang. Namun ia juga tahu ia sudah siap. Dengan langkah pelan, ia naik ke langit. Langkah demi langkah, ia membentuk jejak spiritual baru di antara bintang-bintang. Sebelum semuanya dimulai, Wang Lin kembali ke satu tempat. Gunung tempat ia pertama kali bermeditasi sebagai murid. Di sana ia duduk menutup mata dan memanggil semua kekuatan yang telah ia kumpulkan. Domain roh, kutukan, bahkan patah hati. Semuanya ia serap kembali ke dalam inti jiwanya. Aku siap. Langit tiba-tiba bersinar. Kegelapan datang dari timur. Dan dalam cahaya terakhir itu, datanglah Zhukezhi. Langkah kaki Wang Lin menggema di dunia yang sepi, bukan tanah yang dia pijak, melainkan puncak dari ruang kesadaran yang membeku, dunia misterius yang tersegel oleh hukum yang tak pernah dijelaskan oleh siapapun. Tiba-tiba, suara berat dan dalam terdengar dari kejauhan. Suara itu tidak berbentuk seperti napas dari raksasa purba yang belum pernah melihat cahaya. Aku telah menunggumu lama sekali. Wang Lin berhenti. Suara itu menembus pikirannya, menyentuh bagian jiwanya yang paling dalam. Ia memusatkan energi spiritual tapi tak merasa terancam, justru ia merasa dipanggil. Dari kejauhan, kabut mulai tersibak. Terlihatlah batu besar berbentuk tengkorak, dan di bawahnya, tubuh raksasa yang disegel oleh puluhan lapis formasi kuno. Tubuh itu tak bergerak, tapi suara dari dalamnya masih terdengar. Aku adalah sisa dari masa lalu yang dibuang oleh waktu, tapi aku masih hidup. Wang Lin mengerutkan kening. Ia bisa merasakan energi hidup yang tersisa dalam tubuh itu meski nyaris padam. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Wang Lin dengan suara rendah. Dan jawabannya mengejutkan. "Aku ingin menjadi budakmu." Tubuh raksasa itu tidak hanya menawarkan pengabdian tapi juga kekuatan. Dalam dirinya terkunci teknik kuno, kekuatan penghancur, dan pengetahuan tentang rahasia dunia yang telah lama terlupakan. "Ambillah segel ini dan aku akan terikat padamu selamanya." Tapi Wang Lin tidak semudah itu tergoda. Ia melihat ke dalam mata makhluk itu, mata yang bahkan tak sepenuhnya terbuka, dan melihat sesuatu yang lebih dalam, kesedihan. Kesedihan dari seseorang yang telah dikhianati oleh dunia, dimeteraikan oleh orang yang dulu ia percayai. "Apa kau hanya ingin bebas atau ada yang lebih?" Wang Lin bertanya. Dan suara itu menjawab, "Aku ingin membalas dendam, tapi bukan untukku, untuk yang dulu kuanggap saudara." Wang Lin memutuskan untuk menerima tawaran itu, tapi ia tak sembarangan. Ia menciptakan formasi jiwa yang akan mengikat makhluk itu padanya, bukan hanya dengan kontrak spiritual, tapi dengan tekad. Makhluk itu setuju. "Kalau kau berkhianat, kau akan musnah bersama jiwaku," ujar Wang Lin dingin. Mereka saling menatap, lalu formasi mulai aktif. Kabut mengelilingi mereka. Simbol-simbol kuno muncul di udara. Dan saat segel terakhir terpecah, jiwa raksasa itu masuk ke dalam inti jiwa Wang Lin. Ia berlutut secara spiritual dan mengucapkan, "Mulai hari ini, aku adalah bayanganmu." Wang Lin membuka mata. Langit di dunia tersegel itu mulai retak, bukan karena kehancuran, tapi karena kebangkitan. Dengan kekuatan raksasa itu, Wang Lin mendapatkan pengetahuan baru tentang teknik pembentukan domain dan juga rahasia tubuh abadi. Ia berbalik, dan sebelum pergi, makhluk itu berkata, "Tolong, jika suatu hari kau bertemu dia, katakan bahwa aku tidak pernah melupakannya." Wang Lin menatap ke arah kabut yang kembali menelan tubuh itu dan mengangguk pelan. Lalu ia menghilang dari tempat itu, membawa bukan hanya kekuatan baru, tapi juga beban baru. Dunia kultivasi adalah dunia kesendirian. Namun kini Wang Lin tidak benar-benar sendiri. Di balik kekuatan, di balik dinginnya hati,
ada jiwa lain yang berjalan bersamanya, seorang budak, mungkin, tapi juga saksi bisu dari masa lalu yang kelam. Dan dengan itu langkah Wang Lin terus berlanjut menuju dunia yang akan gemetar sekali lagi saat namanya disebut Wang Lin. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.